Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan kegiatan berdoa. Siapa di sini KM-nya? Saya Bu. Oh, Rizky ya? Oke, Rizky boleh pimpin doa teman-temannya ya. Silakan. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih Rizky. Oke, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang apa ya nih kalau kita lihat ke depan nih? Tentang apa ini? Pesawat sederhana bidang miring. Oke, tentang pesawat sederhana bidang miring. Oke, sebelum kita belajar ke materi pesawat sederhana bidang miring, Ibu mau review sedikit nih tentang materi sebelumnya. Coba pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi apa sih anak-anak? Iya Isma ya? Tentang pesawat sederhana jenis katrol, Bu. Oh, tentang pesawat sederhana jenis katrol. Baik. Nah, coba Ibu mau sedikit review ya. Apa atau ada yang masih ingat nggak apa itu pesawat sederhana? Saya, Bu. Ya, Magfira. Suatu alat yang dapat membantu pekerjaan kita, Bu. Suatu alat yang dapat membantu pekerjaan kita. Pinter. Nah, bagaimana ya supaya kita tahu kalau alat itu membantu pekerjaan kita? Bagaimana caranya? Saya, Bu. Ya, Kalau kita mau ke kelas yang di atas, kita akan lebih mudah menggunakan tangga, Bu. kita lebih mudah menggunakan tangga. Oke. Selain itu ada lagi? Kalau mau pindahin barang dari bawah ke atas biar gak berat pakai bidang miring, Bu. Bisa, boleh memindahkan dari bawah ke atas pakai bidang miring. Ada lagi? Dilihat dari apanya ya? Ada? Ada yang masih ingat nggak dengan keuntungan mekanik? Kita belajar ya keuntungan mekaniknya ya. Coba siapa ada yang tahu nggak keuntungan mekanik itu apa? Ayo, ada? Tidak? Ya, tidak? Keuntungan mekanik itu merupakan perbandingan antara gaya yang diberikan dengan gaya yang didapatkan. Kalau gaya yang didapatkannya lebih besar dari gaya yang diberikan, maka kita akan mendapatkan keuntungan mekanik dan pekerjaan kita jadi lebih mudah terselesaikan. Baik, pinter ya. Jadi kita udah pada tahu nih ya tentang konsep pesawat sederhana. Coba ada berapa macam sih pesawat sederhana? Ini Bu. Saya Bu, ada 4 macam Bu. Apa aja itu nak? Katrol, tuas, roda berporos, dan bidang miring. Bidang miring. Oke ya, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang katrol, kita juga sudah belajar tentang apa? Roda berporos, kemudian tentang tuas. Berarti minggu ini kita akan belajar tentang bidang miring ya. Tadi sesuai dengan yang Suci dan Nurul jelaskan bahwa kalau kita mau ke kelas atas biar lebih mudah, katanya gimana Ci? Pakai tangga. Ada nggak yang naik-naik ke situ tuh? Ke belakang lewat kelas 8 belakang itu ada nggak? Nggak ada ya. Kita pasti semuanya lewat ke tangga supaya lebih mudah. Terus tadi kata Nurul katanya kalau misalkan apa Nurul mau pindahin barang dari bawah ke atas itu lebih mudah pakai bidang miring. Jadi kalian sebetulnya di rumah udah pada belajar ya. Oke ya, hebat ya. Oke, sebelum kita masuk, Ibu mau sedikit demonstrasi ya. Ibu punya apa nih? Pisau sama ada tanaman ya, Nah, siapa di sini yang mau demonstrasi, mau cobain ke depan? Ayo. Ada yang mau jadi ke depan? Saya, Bu. Magfira? Oke, silakan Magfira. Nah, jadi gini Magfira. Ini ada pisau. Pisau itu ada 2 sisi ya. Ada sisi yang sebelah sini yang tajam, ada sisi yang enggak ya. Nah, sekarang coba Magfira potong tumbuhan ini, boleh di sini ya. Dipotong menggunakan sisi yang tajam dan sisi yang satunya lagi ya. Nanti Magfira jelaskan ke teman-teman. Ya.
bisa. Sekarang pakai sisi satunya lagi. Bisa nggak? Susah? Susah ya? Oke, jadi tadi Mbak Fira coba potong pakai sisi yang mana Mbak Fira? Menggunakan sisi yang tajam, Bu. Pakai sisi yang tajam. Terbelah nggak ininya? Terbelah. Terbelah. Kalau yang pakai yang satunya lagi tadi bisa nggak? Enggak. Kenapa tuh? Kenapa ya? Susah nggak? Susah ya? Coba-coba. Dari demonstrasi tadi, apa yang dapat kalian ceritakan atau apa yang dapat Mbak Fira ceritakan? Coba tadi katanya kalau pakai yang sisi tajam dapat. Tapi kalau sisi yang ini susah ya? Oke. Terus caranya supaya dia dapat terbelah gimana? Berarti harus Menggunakan sisi yang tajam. pakai sisi yang tajam. Coba, kenapa ya kita lebih mudah menggunakan sisi pisau yang tajam dibanding sisi pisau lainnya? Karena diasah, Bu, pisaunya. Karena diasah, pinter. Terus kalau diasah kenapa nih? Menjadi runcing, Bu. Jadi miring gitu sisi pisaunya. Oke, bagus ya. Yang lain ngerti nggak? Paham nggak? Paham ya. Biasanya di sini kalau potong buah pakai sisi belah mana? Tajam ya. Ada nggak yang di sini coba-coba pakai sisi ini? Nggak ada? Nggak ada. Oke ya, terima kasih Mbak Fira. Oke ya, jadi kita udah tahu nih bahwa pisau ini dia menggunakan apa? Sisi yang ada sisi tajam, ada sisi tidak tajam. Kalau kita mau potong harus pakai sisi tajam. Tadi kata Mbak Fira kan diasah, Bu. Kalau diasah jadi dia ada miringnya gitu ya. Di sini berbeda kan ya? Ya, berbeda ya. Oke. Coba. Nah, Ibu mau jelasin dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan belajar dari tanya jawab. Itu kalian akan dapat menjelaskan penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian dari kegiatan eksperimen nanti kalian akan dapat menentukan keuntungan mekanis pesawat sederhana pada bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi pesawat sederhana, nah kalian nanti akan dapat menganalisis penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, yang keempat, melalui kegiatan eksperimen bidang miring, kalian akan dapat menunjukkan solusi permasalahan berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya tentang pesawat sederhana bidang miring. Nah, nanti setelah kalian belajar ini, ada manfaatnya nggak? Ada ya, tentu ada ya. Kayak tadi, kalian nanti manfaatnya akan tahu. Kalau ini susah motongnya, berarti yang kalian lakukan adalah harus mengasah. Supaya apa? Supaya semakin tajam, semakin miring. Jadi semakin tajam. Gitu ya. Jadi nanti kalian akan tahu benda-benda apa saja sih yang bermanfaat atau diaplikasikan dengan prinsip pesawat sederhana bidang miring. Lanjut ya. Nah, ini langkah pembelajarannya. Nanti kalian akan mengidentifikasi masalah. Kemudian nanti kalian akan bereksperimen. Dan yang terakhir nanti kalian akan mendapatkan solusi permasalahannya ya. Nah, penilaiannya ada 4, ada pengetahuan, ada motivasi, ada keterampilan, dan ada sikap. Jadi nanti selama kalian eksperimen, Ibu akan berkeliling ke kelompoknya, Ibu akan menilai sikap kalian. Dari cara kalian nyontek tidak, seperti itu ya. Kemudian jujur tidak, kemudian tepat waktu atau tidak mengumpulkan LKPD-nya ya. Nah, kemudian nanti dari keterampilannya juga dari kalian merangkai alat, itu nanti Ibu nilai ya. Nah, jangan lupa nanti di akhir juga akan ada reward untuk peserta didik terbaik. Jadi kalian sekarang harus betul-betul ya, semangat ya belajarnya. Oke, nah sekarang pretest dulu. Ibu akan bagikan linknya, silakan kalian buka handphonenya. Sebentar, linknya boleh diketik aja ya. Nah, ini ya linknya nih. Silahkan kalian isi linknya. Kemudian kalian lakukan pretestnya. Itu hanya 6 soal ya. Ibu kasih waktu
5 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan. Yuk. Ya, dah masuk ke linknya. 5 menit ya. Masuk nggak linknya? Nggak, bisa? Apakah? Sebisanya aja, kalau perintah sebisanya aja. Susah nggak soalnya? Nggak? Hebat, belum diajarin tapi udah bisa ngerjain soalnya. Masih ada waktu ya, 3 menit lagi. Kalau ada yang kesusahan, ke linknya tolong bilang ke ibu ya. Gak usah nanya, pokoknya sebisanya kalau pretest ya. Sudah selesai? Belum? Masih ada waktu 2 menit lagi. Bisa dulu? Bisa. Soal hitungannya bisa. Bisa dong. Satu menit lagi ya. Ya. Sudah selesai semua? Tidak. Sudah. Oke ya, jawaban kalian sudah ibu jawab ya. Oke baik, kita fokus lagi ke depan. Oke, tadi kalian sudah pretest. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya.
Ibu punya video. Ini nanti kalian amati, kalian lihat video ini. Nanti kalian boleh tuliskan informasi apa yang kalian dapat dari video ini ya. Iya, kode dia ini bukan. Iya, bagus. Dari video tadi coba ada yang bisa jelaskan nggak apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati dari video tersebut? Bu, Ya, silakan. ada orang lagi kesusahan angkat buah sawit, terus temannya malah merekam Bu, bukannya bantuin. Iya ya, tadi ada orang lagi angkat buah sawit ya, tapi temannya malah mereka bukannya bantuin ya, dia kerjanya sendiri ya. Iya, pintar. Ada lagi? Ada lagi yang bisa jelasin? Ya, Nadia.
Ada orang Bu lagi angkat buah sawit ke dalam truk, tapi kayaknya kesusahan Bu, soalnya buah sawitnya berat. Iya, dia kesusahan ya. Tadi ada beberapa kali ya buah sawitnya besar, itu dia nggak nyampe ya buah sawitnya ke truk ya. Jadi mungkin kelihatan kata Nadia kelihatannya berat gitu ya buah sawitnya. Jadi kesusahan gitu. Ada lagi? Orangnya kuat tuh kayak Samson tuh. Oh, orangnya kuat kayak Samson katanya ya. Iya, dia single factor banget ya, cuma sendiri dia angkat itu semuanya buah sawit ya. Oke, bagus sekali pernyataan dari kalian ya, hasil pengamatan kalian. Oke, sekarang dari video yang tadi kalian amati, ada nggak pertanyaan yang timbul dari benak kalian mengenai si pekerja sawit tersebut? Ada nggak? Siapa? Ya, ayo. Bagaimana orang tersebut tidak kesusahan angkat buah sawitnya? Ya. Bagaimana, kata Rahayu tadi, bagaimana caranya biar orang tersebut tidak kesusahan lagi angkat buah sawitnya? Iya, bagus. Pertanyaan pertama berarti apa? Bagaimana caranya agar orang tersebut tidak kesusahan lagi ketika mengangkat buah sawitnya? Ada lagi yang bertanya-tanya gitu dari pernyataan video ini? Ayo, siapa? Ada? Ada nggak? Nurul? Alat bantu apa yang digunakan untuk membantu orang tersebut? Alat bantu apa yang dapat digunakan untuk membantu mengangkat buah sawitnya? Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi ada dua ya. Yang pertama tadi bagaimana caranya biar orang tersebut tidak kesusahan angkat buah sawitnya. Kemudian alat bantu apa yang dapat digunakan untuk orang tersebut ya, yang dapat membantu orang tersebut. Kira-kira jawabannya ada nggak? Kira-kira gimana ya caranya? Kira-kira jawaban kalian sementara ada nggak? Gimana ya caranya? Ada yang bisa? Dengan menerapkan prinsip bidang miring. Oke, selain itu ada nggak alat bantu yang kira-kira bisa dipakai ya? Saya Bu Apa? menggunakan triplek. Pakai triplek. Jadi dari truk gitu ke bawah gitu. Atau gimana tripleknya? Dari atas truk ke bawah dibikin bidang miring. Oke, siap, pintar. Ada lagi? Saya Bu dengan menggunakan papan yang disatukan. Papannya disatukan. Oke, tadi katanya triplek, kalau ini papannya disatukan. Oke, baik ya. Ibu tidak akan jawab dulu pertanyaan kalian, Ibu simpan dulu ya. Nanti kalian akan mencoba sendiri. Baik, kita masuk ke kegiatan inti yang berikutnya, yaitu kalian sudah duduk berkelompok ya. Kita cari solusi yang tadi dari permasalahan yang tadi. Yuk kita cari solusinya dengan duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompoknya? Sudah ya, sudah dengan kelompoknya masing-masing. Ini Magwira dengan mana kelompoknya? Ini ya. Kalian boleh lihat ke belakang, bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya? Sudah ya. Oke, sekarang semuanya sudah pegang LKPD-nya masing-masing? Sudah. Oke, sekarang LKPD-nya boleh kalian baca dulu, kalian pahami terlebih dahulu tentang cara penggunaan LKPD-nya. Di situ ada tujuan pembelajaran sama petunjuk pengerjaannya. Berapa menit ya kira-kira butuh waktu untuk kalian memahami? 3 menit cukup? Cukup. Oke. 3 menit ya. Kalian coba pahami terlebih dahulu. Jika ada yang tidak bisa atau tidak paham, kalian boleh bertanya kepada Ibu. Dibaca dulu ya LKPD-nya. Yaitu ada petunjuk pengerjaan, kemudian ada permasalahan ya. Tadi permasalahannya yang tadi kalian ungkapkan ya teman-teman kalian ya. Pertanyaannya apa dari video itu, kemudian hipotesisnya apa, tadi jawaban sementaranya apa ya. Nanti halaman berikutnya kalian diminta untuk menelusuri, boleh lewat Google, boleh YouTube.
kalian mencari tentang jawaban dari permasalahan yang tadi kalian utarakan ya. Nah, kemudian di penyelidikan itu, tolong dibaca lagi, di penyelidikan itu ada alat bahan dan prosedurnya. Nanti Ibu sudah siapkan di depan. Ya. Kemudian nanti kalian melakukan prosedur percobaan seperti itu. Kemudian nanti hasil percobaannya diisi di penyajian data ya. Isi di penyajian data, kemudian kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, ya, itu tinggal menjawab pertanyaan aja sampai terakhir. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, di halaman terakhir nanti kalian mengerjakan soal ya. Ada ya, mari berlatih. Ada ya, bisa cara penggunaan LKPD-nya? Oke, jangan lupa kalian isi nama kalian, meskipun berkelompok tapi kalian tetap mengerjakannya masing-masing. Berkelompok itu untuk mengerjakannya aja bareng-bareng ya. Isi nama kelompok dan kelasnya ya. Oke, kalau sudah boleh diambil perwakilan kelompoknya ke depan untuk ini alat eksperimennya. Ibu sudah siapkan di sini. Setiap kelompok satu set ya. Kalian rangkai alat dan bahannya sesuai dengan petunjuk di LKPD. Kalau tidak bisa, kalian mungkin bisa bertanya ya sambil berjalan ke ibu ya. Kalian mulai dari mana? Dari belakang. Ini bawah. Jadi ini diukur 10 cm. Nah, 10 cm itu di sini. Oh, jadi di atas. Ini. Bisa. Suara lama kan pas kerja kelompok mah mau mungkin kalau di suaraan di musik.
musik terus. Itu tadi musik. Gak usah apa Jadi natural suaranya. jadi suaranya Nah, itu kan sumber utamanya itu audio. ini isi dulu aja hipotesis tadi terbukti nggak? Kalau sudah hipotesisnya tadi apa? Terbukti nggak? Dia mempermudah. Udah tapi apakah hipotesis karena ternyata bidang mirip apa tuh? Dilihat sama nggak dengan yang tadi 10? Maka Udah ambil datanya. Oke ya, jadi tadi kita dapat kesimpulannya apa? Tadi apa? Bahwa bidang miring bidang miring apa bidang? Dapat? Bukan tabel sendiri. Data, ada KM kan? Coba hitung. Gimana sayang? Bantu temannya berapa? Sebenarnya sudah hasil. Tapi kan kalian mulai dari mana? Di bawah. Nah, agak. Nah, jadi yang bagian ini ya.
bebannya udah berapa? Nah, sekarang gaya kelas 1. Ditimbangkan. Kalau sudah yang 10 cm, kalian boleh naik lagi ke berapa? はい、はい、はい、はい。Nah, sekarang ini udah dinaik. Lihat sama nggak dengan yang tadi 10 cm? Ini yang nggak usah dicepat. Nanti dia ngikutin ini buat ininya biar banyak. Apa? Udah ambil dari iya, maksudnya beda-beda ya? Makin ke bawah
sebentar ya. Ada KM nggak? Ya, udah dapat. Tinggal dibagi aja. Beda. Sampai atas aja ya. Ambil yang paling besar aja. Ya, ambil sampai atas aja. Sini. Nah, kita mau letak barangnya apa? Terus lagi nih. Satu kamu. Ini berarti makin berat kan ya? Sekarang untuk mekaniknya tinggal ini bagi ini. Udah, ya dapat segitu ya. Jadi gak usah ini. Oke, sekarang hitunglah berapa kebutuhan mekanik ya. Tadi percobaan satu dapat berapa, percobaan dua dapat berapa, kan ya? Terus apakah penyelidikan media kamu membuat menjawab masalah? Kalau kemudian kita lebih kita tahunya kita angkat ke sana, tapi jadi segini. Jadi gimana? Gimana bisa? Atau jadi begini? Habis ya? Coba sekarang ini peluang mekanisnya tadi sudah dapat berapa? Nah, kita dulu dapat 2. Kenapa?
tuliskan pasukan ini nanti jawabannya di siapa yang presentasi? Kira presentasi ini aja sih.
Sudah? Sudah. Ada yang belum? Kelompok mana yang belum? Kelompoknya Raya udah? Udah. Kelompoknya Ismaya udah? Udah. Kelompoknya Fida? Udah. Kelompok Siva? Udah. Oke. Kalau karena sudah semua ya. Siapa di sini yang mau presentasi? Ayo. Siapa yang kelompok mana yang mau presentasi ke depan? Saya Bu. Mas Wira, oke, baik, silakan ke depan Mas Wira. Dijelaskan ya tadi dapatnya apa aja. Dimulai dari sini aja, dimulai dari sini aja. Pertanyaan yang kalian apa, yang dapatkan apa, kemudian hipotesisnya apa, kemudian baru masuk ke hasil penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang permasalahan yang berkaitan dengan video yang telah disajikan tadi oleh Ibu. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana agar orang tersebut tidak kesusahan mengangkat buah sawitnya. Yang kedua, alat bantu apa yang dapat digunakan untuk membantu orang tersebut. Adapun hipotesis atau jawaban sementara dari kelompok kami, yaitu dengan menerapkan prinsip bidang miring dan menggunakan triplek. Hasil pengamatan dari kelompok kami yaitu kami menggunakan tinggi bidang dengan 10 cm dan panjang landasan bidang miring yaitu 50. Kami mendapatkan berat beban sekitar 0,6 dan gaya kuasa 0,1 dan menghasilkan keuntungan mekanis sekitar 6. Tinggi bidang miring dari percobaan yang kedua yaitu tinggi bidang miring dengan 15 cm dan panjang landasan bidang miring yang sama dengan percobaan yang pertama yaitu 50 dan menghasilkan berat beban sekitar 0,6, gaya kuasa 0,1 dan keuntungan mekanis yaitu 6. Tinggi bidang miring percobaan yang ketiga yaitu 20 cm, panjang landasan bidang miring 50 dan berat beban sekitar 0,6 dan gaya kuasa 0,2. Kami juga mendapatkan keuntungan mekanis yaitu 3. Berdasarkan hasil pengamatan, adakah perbedaan besaran gaya yang dihasilkan? Jawabannya ada, karena semakin tinggi, semakin besar gaya yang dihasilkan. Keuntungan mekanis yang diperoleh dari percobaan tersebut, percobaan yang pertama yaitu 6, percobaan yang kedua 6, dan yang percobaan ketiga yaitu 3. Penyelidikan yang dilakukan kami dapat membantu kami dalam menjawab permasalahan kami, yaitu membantu dengan menggunakan bidang miring, kita akan lebih mudah untuk mengangkat sesuatu. Berdasarkan hasil penelusuran, penyelidikan, dan diskusi, ada beberapa hipotesis yang dapat terbukti. Ternyata dengan menggunakan bidang miring jauh lebih membantu dibandingkan dengan menggunakan bidang yang lainnya. Kita akan menggunakan triplek sebagai bidang miring untuk membantu si pekerja sawit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya di sini ya. Oke, tadi jadi solusinya adalah menggunakan triplek karena hipotesis awalnya juga pakai triplek ya. Oke. Kelompok lain ada yang mau menambahkan atau mengasih saran mungkin? Saya Bu. Ya. Dengan menggunakan papan yang disatukan, Bu.
Oke, tadi hipotesisnya juga sama. Ya, berarti kamu tetap ya hipotesisnya terbukti ya dengan menggunakan papan yang disatukan. Mungkin kalau triplek takutnya ini ya patah gitu ya mungkin ya, kalau pakai papan dia lebih kuat ya mungkin ya. Oke. Yang lain? Ada lagi kelompok lain? Rizky apa? Menggunakan triplek dan papan. Oh, ini makin kuat lagi pakai triplek, pakai papan, dia lebih halus mungkin ya Ki ya. Oke. Ada lagi kelompok lain? Ada Bu. Ya, kelompok ini gimana? Menggunakan besi yang digabungkan. Menggunakan besi ini lebih kuat lagi nih. Pakai besi yang tadi pertama kita hanya triplek ya. Dari kelompoknya Mengkira mungkin ada masukan dari temannya katanya kalau triplek takutnya nanti patah. Nah, tapi bisa aja sih selama nggak terlalu berat mungkin ya. Oke, ditambah pakai ganti aja pakai papan. Nah, kata Rizky udah aja gabungin katanya dua-duanya ya, triplek dan papan. Nah, ini lebih ini lagi ya. Itu semuanya jawabannya betul ya. Jadi kalian terbukti ya apa yang kalian lakukan terbukti ya dari hipotesisnya ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Fira. Baik, jadi kalian sudah mendapatkan bahwa ternyata bidang miring itu dapat membantu atau mempermudah kita dalam mengangkat sesuatu atau beban ya, betul ya? Oke, ada yang jawabannya lain nggak dari kelompok ini? Di sini ada nggak? Nggak ada, semuanya sama? Sama ya, berarti itu ya. Oke, Ibu kuatin ya bahwa di sini memang bidang miring itu dapat membantu kita untuk mengangkat sesuatu. Oke, nah sekarang untuk mencari keuntungan mekanisnya bagaimana caranya? Dengan tadi penyelitikannya membandingkan antara W, ya ada W dibagi dengan F, atau bisa juga apa yang sebelahnya tuh S dibagi dengan H. Jadi boleh dari perbandingan gaya berat dibagi dengan gaya kuasa, atau dari perbandingan S apa? Panjang lintasannya atau panjang bidang miringnya dibagi dengan si tinggi bidang miringnya. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Nggak ada ya. Semuanya sudah bisa ya? Oke. Kalau sudah bisa, soal yang paling belakang sudah bisa dikerjakan? Yang penguatan materinya? Silakan Ibu kasih waktu berapa menit ya? Atau sudah dikerjakan? Belum. Oke. 2 menit bisa ya cara mengerjakannya ya? Bisa ya, 2 menit silahkan dikerjakan dulu yang hari berlatihnya. Seorang mendorong benda dengan menggunakan papan yang panjangnya 15 meter. Berarti apa tuh panjang papan? S ya. Untuk dinaikkan ke dalam sebuah truk yang tingginya 2,5 meter. Berarti H-nya. Jika beratnya 300 Newton, tentukan keuntungan mekanisnya dan gaya yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut. Sudah? Bisa ya? Sudah ya? Oke ya. Jadi tadi kita dapat kesimpulannya apa? Tadi apa? Bahwa bidang miring apa tidak dapat membantu seseorang untuk memindahkan barang ya. Oke ya, semuanya sudah sepakat dengan kesimpulannya. Oke, Ibu akan memberikan refleksi. Nanti kalian isi juga di Google Form ya yang Ibu sudah berikan. Nah, tapi Ibu pengen dengar aja sih dari kalian gimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini.
apakah ada kesulitan saat pembelajaran? Apakah hal yang paling sulit ketika kalian melakukan pembelajaran hari ini? Gimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut? Coba ada yang mau menjelaskan gimana sih perasaan kalian? Ya, perasaannya gimana hari ini? Mbak Fira tadi paling ini deh. Senang? Susah atau gimana? Senang. Ada kesulitan nggak sama pembelajaran tadi? Tidak. Bisa. Merangkai alatnya bisa. Oke, hebat ya. Apakah hal yang paling sulit? Nah, hal yang paling sulit, kalau nggak ada mungkin yang paling aja, yang paling agak sulit gitu. Apa? Merangkai alatnya? Merangkai alatnya bisa? Oh iya, merangkai alatnya. Gimana kalau mengatasinya? Dengan? Kamu tadi berkelompok atau sendiri kerjainnya? Berkelompok kan? Nah, berarti mengatasi kesulitannya dengan bekerja kelompok. Ya, refleksinya ibu bagikan ya. Ini linknya, nanti kalian isi ya. Nih ya, ibu bagikan linknya ya. Silakan kalian isi menggunakan handphone kalian masing-masing ya. Nggak ada yang salah kalau di sini, silakan isi seininya. Oke, kalau sudah melakukan refleksi, silahkan kalian mengerjakan post testnya. Soalnya masih sama dengan pretest, tapi karena kalian tadi sudah belajar kan ya, silahkan kalian kerjakan post testnya. Dan juga lembar motivasinya. 5 menit cukup nggak? 10 menit mungkin ya? Karena ada 3 refleksi, post test, dan motivasi.
5 menit lagi ya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Semuanya sudah selesai? Oke, baik. Tadi Ibu di awal janji ya akan memberikan reward untuk peserta didik terbaik ya. Coba kira-kira siapa ya peserta didik terbaiknya? Magfira. Magfira, kamu tadi berani ke depan ya. Ya, oke, selamat tepuk tangan buat Magfira. Nanti Magfira boleh jajan di kantin gratis ya, dibayarin ya rewardnya ya. Oke. Nanti yang teman-teman yang lain tidak boleh kalah ya sama Magfira ya di pertemuan berikutnya ya. Oke ya. Buat minggu depan ini Ibu kasih tugasnya kalian nanti tuliskan apa saja penerapan bidang miring yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi kalau misalkan lagi lihat ibunya masak, ya kan tadi ini ya salah satunya ini ya, ibu kalian lagi masak berarti ini pisau salah satunya adalah penerapan dari bidang miring ya. Nah, jadi kalian nanti tuliskan sebanyak mungkin apa saja penerapan bidang miring yang ada di lingkungan sekitar kalian. Paham tugasnya? Paham. Baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya belum ulangan ya, kita masih ke penerapan pesawat sederhana dalam sistem gerak. Jadi yang 4 pesawat sederhana ada katrol, ada roda berporos, tuas, dan terakhir ini bidang miring. Nanti kita lihat ada nggak penerapannya dalam sistem gerak di manusia. Oke, baik. Kalau sudah, oke, kita tutup saja mungkin ya karena waktunya juga sudah habis ya. Tadi kita dibukanya doanya sama Rizky ya. Oke, sekarang Rizky pimpin lagi berdoa sebelum kita tutup ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih kelas 8. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke ya, tetap semangat. Oke, Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.